Terdengar, Pak. Oke, baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Kita mulai kembali untuk kelas sintesa proses lanjut ya. Untuk kelas apa ini? Kelas P ya, PJJ ya. Untuk S2 PJJ pada siang hari ini. Oke, pertama-tama mungkin saya review kembali ya dari apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ini mungkin saya share juga untuk apa namanya, untuk RPS-nya ya. Jadi kemarin mungkin RPS yang seharusnya saudara pahami ya. Jadi nanti ini sudah ada di website ya, ada di website dan silabus untuk sintesa proses lanjut. Jadi memang sintesa proses lanjut itu 3 SKS, dan untuk topiknya ya itu adalah heat exchanger network. Jadi terkait dari jaringan alat penukar panas, kemudian jaringan alat industri kimia, beserta recycle system dan lain sebagainya. Kemudian manajemen steam, kogenerasi, sistem refrigerasi, manajemen air ya, jadi water network juga akan dibahas, dan juga penyelesaian masalah lingkungan di keselamatan industri kimia, dan juga simulasi untuk proses kontinu di industri kimia. Jadi untuk CPL-nya harapannya saudara sekalian ini menguasai dari eh, kerekayasaan teknik kimia ya, khususnya untuk dalam bidang perancangan proses dan simulasinya. Oke, untuk referensinya yang mungkin yang sekarang masih kita fokuskan menggunakan Robin Smith ya, Chemical Process Design and Integration, dan juga mungkin nanti ada beberapa case study yang kita fokus menggunakan Cider ya, Cider and Cider. Di sini banyak untuk terkait dari case study-nya, yaitu dengan judul Process Design Principle, Synthesis, Analysis, and Evaluation. Baik, untuk eh, apa namanya, untuk rencana pembelajarannya ya, ini sudah kita lalui untuk minggu pertama. Jadi untuk eh, review pertama ya, review terkait dari Sinpro yang mungkin saudara sudah pelajari di S1, kemudian masuk ke pengantar review untuk penukar panas, energy target ya, desain jaringan dan cost. Ini di minggu kedua tiga kita akan fokus pada di sini. Dan minggu keempat terkait dari 45 ya, itu dari teori jejaring alat industri kimia beserta konfigurasinya ya, recycle-nya, bypass-nya dan lain sebagainya. Kemudian manajemen steam dan kogenerasi, nanti ada evaluasi. Nah, ini evaluasinya optional ya. Ini kalau di RPS template memang ada UTS, tapi kalau di kita nanti kemungkinan di minggu kelima, jadi sampai minggu kelima kemudian ada kuis 1, nanti kuis 2 di minggu ke-12 kemungkinan. Jadi kita bagi nanti evaluasi semester ini. Kemudian untuk refrigerasi cycle, water cycle, ya, pencemaran udara, dan keselamatan dan proses kontinu dengan aspek haji. Jadi juga kita akan belajar terkait dari penggunaan software, ya, software proses simulasi. Baik, sampai sini apakah ada pertanyaan dari teman-teman, dari rekan-rekan sekalian? Halo, Ya, cukup jelas, Pak. itu jelas ya. Oke, baik. Kita kembali lagi ke kemana yang sudah kita bahas ya. Jadi terkait dari heat exchanger network. Jadi di buku Robin Smith ada 3 chapter ya yang membahas heat exchanger network, di mana di section pertama kita fokus ke energi target. Target di sini, nah ini salah satu bagian ya dari heat exchanger network ini sudah di layer
keempat ya, di layer keempat, di mana dalam onion diagram seperti yang Mbak Saudara pelajari di Simpro S1 ya. Pertama kita desain reaktor, baru separasi, baru utilitas. Separasi dengan full utilitas. Kemudian untuk mengurangi energi, desain juga untuk heat integrasi, yaitu adalah heat exchanger network-nya. Oke. Nah, di mana pabrik umumnya ya mengolah raw material menjadi produk dan menghasilkan byproduct maupun waste, di mana dalam prosesnya membutuhkan utility ya. Utility ini bisa disuplai oleh bahan bakar atau steam atau electricity mungkin, dan juga cooling water untuk apabila membuang panas. Ya. Sehingga kemarin sudah kita sampaikan ya. Jadi requirement untuk kita menganalisis heat exchanger network pertama ya dari sekian konfigurasi UPFD-nya ya. Jadi dari ini sudah terdevelop ya, sudah terdevelop reaktor maupun separasinya, hanya saja untuk bagian suplai panas entah itu cooler masih menggunakan utilitas baik itu steam, fuel ataupun cooling water. Nah, kita harus identifikasi aliran-aliran mana yang kiranya membutuhkan panas dan membutuhkan pendingin seperti itu. Nah, apa saja yang diidentifikasi selain dari streamnya, yaitu juga temperatur inlet dan outlet maupun juga heat capacity-nya dan juga flow rate-nya. Jadi flow rate-nya sudah di satu ya, flow rate sama heat capacity di satu biasanya. Jadi initial temperatur maupun final temperatur masing-masing stream, baik itu hot stream maupun cold stream, dan juga heat capacity-nya. Baik, ada lagi komentar mungkin? Cukup jelas ya. Ini yang kemarin ya kita kisahkan yang paling basic, yaitu adalah hanya dua stream, yaitu satu cold stream dan satu hot stream, yaitu initial temperaturnya untuk cold stream sekian, untuk initial temperatur hot stream sekian, final temperaturnya sekian ya. Jadi ini kita harus bisa identifikasi dulu, kemudian berapa heat duty-nya yang diperlukan. Dan ini diberitahu bahwa steam yang availability di suhu 180 dan cooling water di 20 derajat Celcius. Kita diminta untuk apakah kedua stream ini bisa dipertukarkan? Ya. Karena awalnya seluruh dari hot stream maupun cold stream di sini full menggunakan steam, full menggunakan cooling water. Nah, kita pertukarkan berapa besar heat recovery yang bisa kita dapatkan, dan juga berapa pengurangan dari kebutuhan steam, berapa pengurangan dari kebutuhan cooling water. Nah, berikut untuk contohnya. Jadi apabila dua stream ini digambarkan dalam diagram ya, dalam kurva ya, dalam kurva yang sumbu Y ini temperatur, sumbu X ini adalah heat duty ya, untuk entalpi. Nah, ini kita gambarkan cold stream ya, kita gambarkan cold stream sebagai berikut sesuai dari inlet temperatur maupun final temperaturnya. Kemudian hot stream ya, hot stream termasukkan, ingat kalau hot stream biasanya adalah dari panas ke dingin, jadi arahnya dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Kemiringan ini dipengaruhi oleh CP-nya ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau dia semakin kecil CP-nya, dia cenderung curam ya. Jadi kalau CP-nya besar, cenderung landai. Nah, ini kita pinskan dengan delta T min 10 derajat Celcius. Ingat, delta T min adalah T minimum yang diperlukan agar
heat transfer terjadi. Jadi heat transfer terjadi syaratnya adalah hot stream harus lebih panas dibandingkan dengan cold stream. Ya. Dan minimum supaya efisiensinya bagus adalah 10 derajat Celcius di case kita ini. Nah, ketika determin sekian, maka diperoleh key recovery 11 megawatt, key hot utility-nya 3 megawatt, key cold utility-nya 1 megawatt. Di sini terlihat bahwa delta T ini adalah area di mana posisi di mana suhu delta T terkecil untuk proses penukaran panas. Jadi sebenarnya untuk proses penukaran panas terjadi di sepanjang kontak antara hot stream dan cold stream. Namun delta T terkecil itu ada di posisi delta T min. Yang di sini berarti delta T-nya berapa? Ya 160 dikurangi 90. Kemungkinan ya sekitar 70 ya. Jadi delta T sebenarnya ada di semua region untuk penukar panas. Tapi delta T min ini yang paling kecil. Nah, ini akan berguna untuk menentukan berapa key recovery-nya. Semisal kalau kita rubah delta T min ini menjadi 20 derajat Celcius, maka kita geser cold stream ke kanan supaya delta T min menjadi lebih panjang, ya posisi di mana delta T untuk heat transfer terkecil itu di posisi 20 derajat Celcius. Dampaknya apa? Sehingga dampaknya adalah area pertukaran antara heat stream maupun cold stream lebih kecil, sehingga key recovery-nya lebih kecil, yaitu 10 megawatt, key hot utility-nya 4 megawatt, dan key cold utility-nya 2 megawatt. Oke, baik. Apabila gambar composite curve ini digambarkan dalam grid diagram, maka akan ditampilkan sebagai figur 16.1a di sebelah kiri ya. Ini yang case di mana delta T-nya 10 derajat Celcius, di mana hot stream awalnya masuknya 160 derajat Celcius, masuk ke dalam heat exchanger berkontak dengan cold stream yang masuknya 40 derajat Celcius, di mana dipertukarkan heat duty sebesar 11 megawatt. Nah, ketika 11 megawatt ini dipertukarkan, maka hot stream berubah menjadi suhunya 50 derajat Celcius. Padahal target kita adalah di 40 derajat Celcius, maka diperlukan cooling water untuk mencapai target hot stream di final temperatur 40 derajat Celcius. Sedangkan untuk hot stream dipertukarkan melalui heat exchanger dengan duty 11 megawatt, ternyata suhunya masih di angka 95 derajat Celcius, padahal target kita adalah di 110, maka diperlukan heater ya, yang menggunakan utilitas hot utility menggunakan steam sebesar 3 megawatt duty-nya supaya mencapai 110 derajat Celcius. Ini apabila case-nya delta T-nya sebesar 20 derajat Celcius. Nah, dampaknya apa? Ketika 20 derajat Celcius, heat duty dari heat exchanger lebih kecil, sehingga untuk hot stream, keluaran dari heat exchanger masih lebih panas. Ya. Masih lebih panas. Dan juga untuk cold stream, itu masih kurang panas. Ya. Masih kurang panas. Baik, gimana? Ada komentar? Mbak Adinda? Halo? Iya, masih belum, Pak. Ya, ini sudah sudah jelas ya, kira-kira. Oke, ini untuk penjelasan tadi ya, lebih jelasnya. Nah, ini contoh soal yang ada di buku ya. Jadi ini lebih lebih besar ya. Jadi ini ada 2 cold stream, 2 hot stream. Nah, dengan 2 jenis delta T-min, yaitu delta T-min 10 dan 20, cari key H, key rec, dan key C-nya. Key H itu adalah key hot utility, heat duty, hot utility, berapa key recovery, dan key panas cold utility-nya berapa. Nah, di mana
kita harus mendevelop dulu untuk composite curve hot stream, dikarenakan ini ada dua itu ya, dua aliran panas. Ya, kita gabung menjadi satu composite curve dan dua aliran ini menjadi satu composite curve. Jadinya adalah seperti ini ya. Yang atas ini adalah hot stream, yang bawah adalah cold stream. Di mana lukis satu ini adalah untuk temperatur delta T min delta T minnya 10 ya. Kemudian yang dua ini adalah delta T minnya 20. Terlihat di sini lebih lebar ya, sehingga ketika lebih lebar, key recovery semakin mengecil. Sedangkan key hot utility-nya semakin besar, key cold utility-nya semakin besar. Dan pemilihannya ya itu bisa di posisi seperti ini. Ya, ketika delta T min-nya posisi 1 tadi, 1 itu adalah 10 Celcius, memang key recovery-nya bagus, sehingga energi cost-nya rendah. Namun ketika heat utility-nya makin besar, maka diperlukan area surface area heat exchange yang lebih besar, sehingga capital cost-nya juga besar. Nah, ini ternyata belum tentu ketika energi cost rendah, tapi ternyata menghasilkan capital cost yang besar. Nah, di mana di sisi lain, sebaliknya, di kondisi T20 bisa jadi posisinya adalah walaupun energi cost-nya besar, tapi capital cost-nya kecil, karena heat exchanger duty-nya lebih sedikit, areanya lebih sedikit, sehingga kapital dari heat exchanger lebih murah. Dan kita harus mencari posisi di mana jumlah cost-nya ya, antara capital maupun energi cost ini yang paling pas. Ya. Baik, kita lanjutkan. What is the pinch? Ya, what is the pinch? Pinch adalah posisi temperatur. Ya, jadi pinch ini adalah pinch point adalah posisi temperatur di mana dia di posisi di mana posisi itu di delta T min terkecil dari pertukaran antara hot stream maupun cold stream. Nah, umumnya dibagi jadi dua, above pinch sama below pinch. Oke, ini ada pertanyaan, silakan Mbak Dinda. Iya baik Pak, saya izin bertanya yang terkait grafik sebelumnya itu Pak, yang di energy cost. Yang di temperatur 10 itu ya Pak? Yang satu ya, yang satu 10 ini. Iya, itu kenapa bisa yang energy cost-nya itu lebih rendah ya Pak? Oke. Nah, oke, ini saya bukakan langsung aja di example-nya ya, yang di buku. Ini mohon izin. Heat exchanger network, nah ini. Dan kita target. Ini bisa saudara lihat di case ini ya, case contoh soal. Ini ya, case yang ini ya. Nah, ini ada dua jenis. Ya, jadi dari case tadi soal yang ini ya, itu akan dihasilkan dua jenis ya. Dua composite curve ya, apabila composite curve itu diplot bersama pada delta T min 10 sama delta T min 20. Nah, jadi ini ya posisinya ya Mbak Adinda. Jadi ketika delta T min 10, area di mana area
di posisi kontak antara hot stream sama cold stream itu lebih panjang. Ya. Nah, ketika data timingnya ini lebih sedikit. Nah, yang dihitung sebagai energy cost itu adalah bukan key recovery-nya, tapi key hot utility dan key cold utility. Kenapa? Karena key hot utility biasanya disuplai oleh steam. Nah, untuk membuat steam membutuhkan boiler yang membutuhkan bahan bakar, di mana ada biaya di sana. Key C itu membutuhkan cooling water. Cooling water juga ada biayanya untuk mensuplai key C dalam apa namanya dalam proses ya. Dan kira ini gratis. Ya, kenapa kak gratis? Karena panasnya disuplai oleh stream proses yang lain. Gimana Mbak Dinda? Baik Pak, berarti lebih bergantung pada KIH sama KIC-nya itu berarti Pak. Betul. Jadi energy cost itu dilihat dari berapa jumlah KIH-nya nanti dikalikan dengan harganya. Nanti KIH ini tergantung Mbak ya. Bisa pakai electrical, bisa pakai steam, bisa pakai fuel ya. Dimana jenis kalau buktinya kan sama ya. Dimana jenis pemilihan eh, heat resource ya atau sumber panas ini juga akan menentukan harganya. Yang paling mahal jelas pakai kalau pakai electrical ya. Dengan heat duty yang sama, jika kita menggunakan electrical, biayanya masih beda. Gimana Mbak Dinda? Iya, baik Pak. Terima Hmm, kasih Pak. Oke, ada lagi mungkin? Kalau capital cost paham ya Mbak Dinda? Iya, sampun Pak. Nah, kalau capital cost dari area dari heat exchanger-nya. Yang itu berefek pada kireknya. Makin besar kireknya, maka kebutuhan area heat exchanger-nya makin besar. Sehingga cost capitalnya makin besar. Ini tampil Mbak ya, PPT tadi, sama bukunya tadi. Iya Pak. Oke, baik. Nah, lanjutkan ya. Ada lagi mungkin pertanyaan? Oke, kita lanjutkan lagi. Dan posisi pins tadi adalah posisi di mana di delta T min. Nah, di mana dengan pins ini kita asumsi bahwa heat utility hanya terjadi di above pins dan cold utility hanya terjadi di below pins ya. Jadi below pins adalah area temperatur di mana di bawah temperatur pins, above pins adalah area temperatur di mana temperatur itu di atas pins. Ya, jadi what is a pinch design? Jadi pinch design itu adalah heat exchanger network yang diperoleh menggunakan metode pinch design, di mana pada network ini tidak ada panas yang ditransfer dari hot stream bus yang mana temperatur itu di atas pinch to cold stream yang di bawah. Jadi proses pertukaran panas kalau di atas pinch ya di atas pinch saja. Jadi hanya apa istilahnya panas misalkan eh, proses pertukaran panas itu hanya terjadi di atas pins. Jadi hot stream di atas pins tidak akan berkontak dengan cold stream di bawah pins. Jadi pada intinya seperti itu. Jadi nggak mungkin nyabrang pins. Jadi seperti ini. Jadi ini yang betul. Jadi ketika kita menggunakan pins design method, jadi di atas pins, ya, jadi di atas pins itu hanya hot stream hanya mentransfer ke cold stream yang di atas pins. Sebaliknya juga yang di bagian bawah pins, hot stream hanya menyuplai panas dari yang posisi di hot stream di bawah pins ke cold stream yang di bawah pins. Ya. Ya. Kenapa kok seperti itu?
Karena ini untuk menghindari opsi di mana yang seperti C ini. Sebenarnya kalau hot stream di atas page mengirimkan ke cold stream bagian bawah pins bisa-bisa aja. Cuma pada akhirnya nanti pada hitungan itu nanti di mana hot stream di sini kan masih banyak panas. Nah, kalau ditransfer ke di atas pins not possible. Kenapa? Karena cold stream lebih panas dibandingkan dengan hot streamnya. Jadi kalau kita kirim panas yang di atas pins kita kirimkan ke cold stream ya bisa-bisa aja. Hanya saja nanti yang hot stream di bawah pins ini kirim kemana panasnya. Nggak mungkin dia ngirimkan panas ke cold stream di atas pins karena suhunya lebih tinggi ya. Jadi supaya menghindari itu akhirnya kita kumpulkan di sini supaya yang above pins ya dengan above pins, yang below pins hot stream juga dengan below pins cold stream. Sampai sini apakah cukup jelas? Ada pertanyaan lagi? Nah, ini ada golden rule ya. Jadi golden rule untuk kita mempairingkan siapa-siapa saja yang boleh dikoneksikan. Ya, jadi kalau di atas pins itu adalah kita usahakan bahwa stream yang CP-nya untuk host stream itu CP-nya harus lebih rendah dibandingkan dengan cold stream. Itu bisa dipairingkan. Untuk di bawah pins itu CP cold stream harus lebih kecil dibandingkan dengan CP hot stream. Ya, ini untuk below pins, ya below pins dimana temperatur yang rendah ya. Nah, yang cocok adalah CPC kurang dari CPH supaya memfollow ini. Ya, jadi kita lihat ingat ya, CP itu mengindikasikan dari kelandaian ya, kelandaian. Nah, dimana kalau di below pins harapannya kan apa? Hot stream itu lebih landai ya. Hot stream itu lebih landai dibandingkan dengan cold stream. Nah, lebih landai berarti harus lebih besar. Ya. Supaya delta T di bawah pins ini lebih besar dibandingkan dengan delta T pinsnya. Ya. Apa yang terjadi jika CPC lebih besar daripada CPH? Maka CPH itu lebih curam dibandingkan dengan cold stream. Jadi hot stream lebih curam dibandingkan dengan cold stream. Nah, ketika dia lebih curam, padahal dia posisi di below pins, ya, maka ada potensi di mana di sini delta T antara hot stream dan cold stream itu lebih kecil dibandingkan dengan delta T min. Padahal delta T min adalah yang paling kecil. Nah, ini nggak cocok, ada violation di sini. Oke, cukup jelas? Halo, apakah suara satu dengar? Halo Mbak Iya, Nesa Pak. mungkin? Ya. Halo Mbak Nesa monitor ya? Mbak Nesa? Atau Mbak Gabriela? Cukup jelas. Cukup jelas ya monitor ya? Oke. Jadi mungkin pas saat mungkin dari rekan-rekan sini ada yang bertanya, kenapa kok di bawah pins itu aturannya seperti ini? CPC lebih kurang daripada CPH untuk ini supaya memastikan di bawah pins itu delta-T-nya makin besar. Jadi difference temperatur antara cold stream dan cold stream ini lebih besar. Dan juga untuk di apa namanya di atas. Jadi ini ya. Jadi dari case yang tadi ya, case yang soal tadi, ini ya. Nah, kalau digambarkan, itu seperti ini. Ketemu key recovery-nya adalah tadi berapa? 11 ya. Key recovery-nya ini ya. Nah, untuk data T-pins 110 derajat Celcius, ya,
key recovery-nya itu totalnya adalah sebentar, saya lanjut tadi di sini ya. Nah, key recovery-nya adalah 51,5 megawatt ya. 51,5 megawatt, hot utility-nya 7,5, 10 ya. Cold utility-nya 10. Nah, ini kita gambarkan dalam grid diagram. Tadi ketahui ini ya, pins-nya ya. Pins-nya posisinya di sini, di suhu 150, pins temperatur tinggi sama pins temperatur rendah ya. Jadi yang temperatur rendah itu di 140. Jadi kelihatan di sini ya. Delta TP-nya berapa? 10 ya. Jadi 150 dikurangi 40. Ya. Jadi posisi pins itu adalah di 150 dan 140. Delta T min ini adalah 10 derajat Celcius. Kan? Sekarang adalah karena kita punya stream ya. Yang atas adalah hot stream, yang bawah adalah cold stream ya. Nah, kita kerjakan ini harus dari pins ke kanan, dari pins ke kiri ya. Untuk above pins ya, above pin yang di sebelah kiri, kita kerjakan dari pins ke kiri. Jadi rule untuk above pins apa? Jadi kan masih ingat tadi? Rules untuk above pins apa? Lalu mungkin Mas mohon izin Mas Patar. Jadi untuk rules untuk above pins, atau mungkin Husin, Mas Husin, Haikal. Ya, Pak. Untuk di bawah, untuk di atas pins, apa syaratnya tadi? Eh, Ini ya, Fixing. CP Oh, hot kurang dari CP CP code. CP cold. Nah, kita pasangan dulu. Nah, di mana 24 ini CP-nya adalah 0,15, 0,25. Itu saja yang di sini ya. Jadi CP apa yang 2 ya, stream 2 itu 0,15. Kemudian ini 0,25 ya. Yang ini 0,2. Yang ini 0,3. Nah, tadi di atas pins ya, di atas pins itu rules-nya adalah CP hot lebih kecil. Maka kita pairingkan yang CP hot lebih kecil itu adalah, nah yang cocok adalah stream 4 dan stream 3. Jadi karena stream 4 ini CP hotnya 0,25 lebih kecil ya dibandingkan dengan stream 3 yang 0,3. Nah, kita pairingkan nih. Nah, karena kalau kita habiskan sampai 200 ya, sampai 150, sekitar 12,5 megawatt, maka stream 3 masih suhunya di 181,7 derajat Celcius. Nah, ini berarti masih punya sisa panas ya. Nah, sisa panas dikirim ke siapa lagi? Yang lebih kecil lagi, yaitu adalah mungkin yang ini dulu ya, yang ini dulu. Yang stream 2 ditukarkan dulu dengan stream 1. Ada stream 1 yang habis ya. Stream 1 yang habis, dia bertukar sebesar 8 megawatt duty. Jadi masih ada sisa panas, masih butuh panas 203,3. Ini ditukarkan dengan sisa panas yang di 3, bisa ditukar dari 7 megawatt.
Nah, yang 3 ini masih belum dingin, belum panas ya. Kalau target kita adalah di 230. Nah, ini masih 205 sehingga perlu hot utility sebesar 7,5 megawatt. Jadi kita ngerjakan dulu separuh, ya. Separuh sudah clear, ya. Baru kita yang ke below pins. Below pins tadi syaratnya adalah CPC lebih besar, ya. CP code, maka kita harus ini ya, CPC lebih besar, CP cold lebih besar daripada CP hot. Nah, ini yang 0,25 lebih besar dibandingkan dengan 0,2. Maka kita tukarkan. Nah, ini ternyata habis ya sampai 17,5 megawatt. Nah, ini masih ada sisa panas 52,5. Ini kita tukarkan ke 6,5. Nah, ini jadinya sampai ke 106. Nah, ini masih kurang dingin. Maka kita munculkan cold utility 10 megawatt. Baik, untuk pembentukan diagram ini gimana? Apakah ada pertanyaan? Sehingga dari grid diagram ini diperoleh ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 heat exchanger dan 2 utilitas. Ya. 1 cold utility, 1 hot utility. Nah, kalau kita gambarkan, skemanya seperti ini. Ini digambar di atas. Ya. Jadi stream 1 yang awalnya tadi masuknya adalah 20. Mana stream 1 yang awal? Ini ya. Stream 1 berkontak dengan stream 2 ya, ditukarkan dengan sekian 6,5 megawatt. Nah, sisa panasnya dikontakkan lagi oleh HE kedua di 17 megawatt. Kemudian dikontak lagi dengan HE keempat ya, 8 megawatt. Masuk ke reaktor. Kemudian nah, kemudian HE yang ini kontak dengan ini. Baik, apakah ada pertanyaan? Baik, apakah cukup jelas rekan-rekan sekalian? Oke, kalau begitu kita coba ya, kita coba untuk latihan untuk teman-teman untuk sekarang di sini. Hmm, ya ini apa namanya tahapannya ya. Jadi dari sini yang originalnya semuanya menggunakan steam utility sama cold utility ya dipertukarkan menjadi seperti ini. Yang awalnya hot utility-nya butuh 27 tambah 32. Berarti kira-kira berapa? 59 megawatt. Cold utility-nya butuh 61,5 megawatt. Nah, dengan ini jadi lebih hemat. Hot utility-nya butuh 7,5 megawatt, bayangan dari 50 ke 7,5. Jadi cukup banyak ya. Cold utility-nya dari 61 ke 10. Jadi hilang 50 megawatt. Oke. Baik, di sini apakah ada pertanyaan? Oke, kalau gitu kita diskusikan ya untuk yang cek dulu apakah ada assignment kemarin. Kemarin kita nggak dari assignment ya. Monggo, halo Mbak, apakah suara terdengar?
Halo, apakah terdengar? Tes, tes. Iya, terdengar, Pak. Dengar, Pak. Oke, ya. Oke, kita latihan aja kalau gitu ya. Hmm. Nah, mungkin yang paling gampang, kita bisa latihan seperti ini. Oke, mungkin yang nomor satu dulu, teman-teman sekalian. Jadi kita latihan dulu. eh, mem- membuat eh, key, mencari ya, mencari key recovery, key hot utility, dan key cold utility. Jadi cukup dua stream, ya, cukup dua stream. Ini case-nya sama nggak? Beda ya, beda cuma. Nah ini kemudian apa namanya dicari key rec, key C, key H untuk delta T min 10. Ya, bebas bisa menggunakan composite curve atau problema tabel yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nanti kita lakukan apa tentukan berapa hot dan cold pins-nya, kemudian berapa ya T steam exhaust. Oke. Baik, mungkin sambil jalan kita tunggu ya hingga 30 menit untuk latihan. Monggo, soal nomor satu aja. Lalu nanti kita diskusi lagi hingga pukul 14.30 ya. Sorry, 14, kan 14.20, 14.50 ya, 14.52. Jam 3 lah nanti sekalian. Gitu. Ya, silakan rekan-rekan sekalian, silakan mengerjakan soal nomor satu untuk menentukan kirek, KIH, dan KC-nya. Monggo, bebas bisa menggunakan composite curve ataupun problema tabel. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Oke, kalau gitu kita tunggu ya eh, hingga pukul 14.50. Oke, selamat mengerjakan.